Assalamualaikum, tonton terus ya Nada dan Dakwah Abah Kyai Haji Ma'ruf Islamuddin, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Sregen. Dan sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para masyayikh yang saya takzimi, khususnya yang mulia Ibu Nyai Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, serta keluarga yang saya takzimi, Bapak Ibu muslimin muslimah dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang malam hari ini menyaksikan, mengikuti acara haul Gus Dur yang ke-11 ini dimanapun berada yang dirahmati Allah. Juga teman-teman yang di studio TV 9, ini kok ada Gus Durian ini ya? Masih semangat? Mana suaranya? Wih, diambil, ganteng-ganteng nih. Pecinta Gus Dur, belum ngantuk ya? Belum. Getho asale saka telo, ngaji ngantuk ora oleh apa-apa. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah SWT. Malam hari ini saya diberi kesempatan oleh TV 9 untuk ikut memeriahkan acara haul Gus Dur yang ke-11 ini. Mudah-mudahan barokah dari haul ini, TV 9 nanti sekaligus menghadapi tahun 2021 tambah manfaat dan barokah. Allahumma amin. Yang kedua, terima kasih saya ucapkan kepada beliau yang mulia Ibu Nyai Hajah Sinta Nuriyah beserta keluarga yang telah kersa ndhawuhi saya untuk berbicara pada malam hari ini, nderek hormat tabarukan haulipun Gus Dur. Mudah-mudahan saya sampaikan nanti, apa yang saya sampaikan nanti bisa membawa manfaat buat kita semua. Allahumma amin. Mohon maaf kepada MC, saya tadi dikasih waktu untuk memberi tausiah, nggak benar itu. Tausiah itu bagi orang yang alim, saya itu nggak bisa apa-apa, bukan kelas saya. Ya minimal saya nanti akan sedikit cerita ya, pengalaman saya selama saya mengenal sosok Gus Dur almarhum. Saya bersyukur alhamdulillah oleh Allah dijadikan salah satu orang yang bisa mengenal Gus Dur meskipun tidak terlalu dekat. Saya nanti akan hanya cerita dikit-dikit, mudah-mudahan yang saya ceritakan nanti bisa menambah keyakinan publik. Kan Gus Dur itu julukannya banyak kan, tokoh guru bangsa, aulia, kemudian juga tokoh pluralisme kan, budayawan, macam-macam. Saya mengenal beliau Gus Dur itu sekitar tahun 2002 saat diundang bersama di pondok pesantren
Darussalam, Wai Jepara, Lampung Timur. Acara haflah Agrusana di pondoknya Al Mukarram Simbah Kiai Haji Ahmad Sotik. Pembicaranya saya dan Gus Dur. Itu saya ketemu pertama kali. Alhamdulillah bisa kenal. Terus saya sempatkan matur kepada beliau untuk bisa hadir di haflah Agrusana Pondok Pesantren Wali Songo Sragen, karena 10 hari yang akan datang itu Wali Songo juga haflah Agrusana. Kan biasa di bulan Syakban biasanya pesantren ada Agrusana. Alhamdulillah jadwal beliau kosong. Sehingga beliau berjanji mau rawuh ke Sragen. Uniknya di sini Mas. Setelah itu kan saya matur, Gus nanti setelah ini untuk menakyinkan jadwal saya apa perlu sowan ke Jakarta. Kata beliau, enggak usah Pak Yai, nanti malah enggak ketemu saya. Kulon jenengan ini kan golongan PLO. Apa Gus? Pasukan Laleoma. Itu beliau itu seperti itu, humoris gitu. Tapi ada apa ya, dawuh beliau yang tidak bisa saya lupakan. Beliau ngendika begini, memang zaman akhir ini mencari kiai yang ikhlas itu jarang kok itu beliau. Alhamdulillah pada hari yang ditentukan beliau rawuh ke Sragen. Jadi beliau rawuh di Sragen di Pondok Wali Songo itu 5 kali berturut-turut haflah Agrusana terus itu. Nah ini yang sedikit akan saya ceritakan, bahwa beliau ini termasuk budayawan. Budayawan, seneng seni juga Gus Dur itu. Ceritanya begini, mungkin kalau boleh dibilang saya termasuk salah satu generasi yang ngawali dakwah di masyarakat dengan cara menggunakan alat musik waktu itu. Wah, pro kontra luar biasa Mas. Sekitar tahun 97 sampai 2002, 5 tahun. Pro kontra. Ada yang ngomong musik itu haram, suara wanita itu aurat, macam-macam lah gitu. Sakitnya tuh di sini loh Mas. Iya. Alhamdulillah beliau rawuh. Saya enggak matur tentang itu, tapi saya yakin beliau tahu. Nyatanya tausiah pertama itu beliau nyeritakan sejarah masuknya Islam di Pulau Jawa. Ceritakan begini intinya, ya kalau Sunan Kalijogo biasa atau kemana-mana bawa wayang. Ya kalau Yi Ma'ruf ya kemana-mana bawa organ gitu. Saya terus, oh alhamdulillah cocok, gini hati. Yang penting organnya jangan dibawa masuk masjid aja gitu. Itu bukan hanya itu. Terus beliau waktu kondur itu kan saya titipi sekedar kenang-kenangan. Apa itu? VCD. Saya kan seneng mandiri Mas. Jadi saya itu ngarang lagu sendiri, nyanyi sendiri, diiringi grup santri sendiri, kan begitu. Kemudian saya rekam sendiri, punya studio sendiri, namanya Al Muntaha Record. Di syuting sendiri, kawan-kawan santri. Gitu. Kemudian VCD-nya juga kita edarkan di masyarakat. Nah beliau saat titip itu. Niat saya itu, Gus Dur cocok enggak ya? Gitu. Saya enggak matur. Terima kasih. Lah tahun berikutnya begitu rawuh itu ngendika begini. Pak Yai Ma'ruf, kalau nitipi kaset itu yang banyak. Loh ada apa Gus? Buat rebutan cucu saya. Loh ini tambah meyakinkan lagi. Terus beliau itu malah gini, kalau kondur itu titip salam dengan teman-teman hadroh. Tadi nyebut grup saya itu kan Sholawat Rebana Wali Songo. Beliau nyebutnya teman-teman hadroh, bukan qasidah, bukan nasid. Terus beliau ngendika begini, saya senengnya lagu ilir-ilir sama Islam KTP gitu. Maka ini saya bawa dinyanyikan ya. Ya, nggih gugah-gugah ini. Itu kita sudah sama ngantuk-ngantuk ini. Ilir-ilir. Ya, diniati nyeneng nih Gus Dur. Monggo dikasih bawa dulu. Sejatining urip iki umpamana wong lunga
utang itu. Ya, ilir-ilir. Ya. 1, 2, 3, 4. Berdiri. Maaf, ini yang bisa paham ya mestinya orang-orang Jawa. Ini lagu Jawa tinggalan para wali dulu. Tak senggol sama gini. Enak gitu. Wah, enak ya. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Itu makanya beliau itu termasuk budayawan. Senangnya ilir sama Islam KTP, Islam KTP-nya nanti. Iya, iya. Wong saya itu punya moto begini Mas, dengan seni hidup jadi indah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan agama hidup jadi terarah. Gitu. Maka alhamdulillah Pak, setelah Gus Dur rawuh ini sampai sekarang nggak ada yang mengatakan mengharam-haramkan musik, nggak ada. Justru maaf ya. Sekarang itu mubalighah itu belajar nyanyi. Maaf, kalau nggak bisa nyanyi nggak ada yang ngundang. Maaf loh ya. Betul. Angel, wes angel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokahnya Gus Dur. Ya. Kan kita diajari guru-guru kita Pak. Dakwah itu kan katanya harus mengajak, tidak mengejek, kan begitu. Jangan memukul tapi merangkul, kan begitu kan. Jangan menyakiti tapi yang menyenangkan hati, kan begitu. Ya, mudah-mudahan ini budaya. Yang kedua, ada yang mengatakan Gus Dur adalah waliullah. Jadi Gus Dur waktu rawuh ke Sragen, ke tempat saya itu, saya heran kok. Ada tamu itu berani tanya, saya nggak berani. Gus, saya mau tanya, ada apa? Saya nirukan, mudah-mudahan Gus Dur ridho. Jadi presiden kok nggak sampai 5 tahun toh Gus. Jawab beliau enak aja. Nah, jabatan itu kan titipan Allah. Diminta yang punya ya sudah. Gitu aja kok, repot itu. Luar biasa. Jabatan itu titipan Allah. Namanya titipan, diminta yang punya ya sudah. Itu keikhlasan beliau. Sudah masuk pada ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak punya takut, tidak punya susah. Ini pelajaran buat kita.
Hidup itu kalau belum ikhlas, belum enak Mas. Bener, enaknya hidup itu kalau ikhlas. Bener, yuk belajar. Kehilangan sandal itu kalau belum ikhlas masih sakit kok. Bener gak? Dibully orang, diejek, difitnah. Kalau belum ikhlas masih sakit. Ini beliau. Ada lagi, Gus Dur itu sosok yang menguasai beberapa bahasa. Bener kan? Saya menyaksikan itu. Saya pernah sowan ke Jakarta, jujuk dalam nggak ketemu, saya terus di kantor PBNU waktu itu menjelang maghrib ketemu. Alhamdulillah saya terus diajak ke Hotel Millennium Jakarta. Waktu itu katanya ada pertemuan itu Jurkam PKB, kan baru membuat PKB. Saya niatnya waktu itu mau nawari lagu Mas. Lagu kampanye waktu itu, sudah saya rekam itu. Itu baru munculnya lagu India kucu-kucu sudah hai itu loh. Ya gitu. Saya buat syair, lagunya lagu kampanye tuh. Tapi agak lupa syairnya, sudah lama itu. Kita gini. Gus Dur sing gawe partai PKB, ayo wargane dicoblos-coblos dhewe, partai PKB dicoblos-coblos dhewe. Ketok gitu loh. Itu saya setel dalam perjalanan dalam mobil itu. Saya tawarkan Gus Dur hanya enggak respon, hanya ketawa sama ya itu bisa aja. Ngono tok itu. Ya sudah. Nah, dalam perjalanan saya sama adik saya di Jakarta, laki-laki itu, saya minta doa restu. Jadi sopir Gus Dur, saya di belakangnya bertiga gitu. Gus, saya minta doa restu. Ada apa? Adik saya ini kok belum dapat jodoh, mohon doa restu. Beliau jawab enak, jodoh kok repot, yang penting wanita sudah. Tak pikir, oh bener, yang penting wanita, karena adik saya itu laki-laki. Pinter kalau nggak wanita yuk, piye bedu. Kaya tapi nggak wanita juga gaduh. Terus singkat cerita, saya diajak di Hotel Millennium. Adik saya sama teman saya itu disuruh nunggu di lobi hotel. Saya diajak naik bertiga, saya, Gus Dur sama ajudan Pak Sulaiman. Di lantai 14, saya ketemu Bu Khofifah, ketemu Pak Mahfud MD. Anehnya, beliau itu langsung masuk kamar, wawancara dengan petugas hotel, orang dari Aljazair. Saya dicari, Sulaiman, Ma'ruf mau di, terus saya dicari. Saya itu duduk bertiga, saya, Gus Dur, kemudian petugas hotel. Komunikasinya bukan bahasa Indonesia, nggak tahu apa bahasa Inggris sama bahasa Aljazair nggak paham. Saya aja dengaran gitu. Ya ketawa, kalau lucu ketawa, saya ikut ketawa tapi telat. Orang bodoh ketawa aja terlambat. Beliau luar biasa itu. Terus akhirnya saya pulang. Tapi untuk lagu kampanye itu nggak direspon, ya sudah. Terus rawuh lagi. Ada lagi yang, nah ini maaf ini cerita menarik. Tapi sebelum saya ceritakan kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Islam KTP-nya dulu, keselak waktunya habis. Islam KTP ya, ini senangan Gus Dur ya. Berdiri deh. Ya. Sawan kamahina, lagu India nih. Urip mung sepisan aja sak kepenake ya aja sak kepenake sing ora sembahyang bakal rugi uripe. Jaring aku Islam kok namung KTP.
tekun sembahyang bakal mulya uripe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ojo tupeh sugih pondok banjur ninggalno agama elingo besok yen sedo gampang diko. Ojo tupeh duwe pangkat banjur ninggalno salat elingo besok akhirat bakal dihisab. Jare ngaku Islam kok namung KTP-ne sing ora sembahyang bakal rugi uripe. Urip mung sepisan aja sak kepenake sing tekun sembahyang bakal mulya uripe. Madad ya Maulana. Maulana ya Husain. Mari yang bisa ikuti. Ini lagu lama kok ya. Ya Maulana, Maulana ya Husain. Terus sekali lagi. Islam KTP. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih semangat ya. Gus Durian luar biasa. Barokah, barokah. Direwangi nyambut gawe wiwit esok nganti sore supaya cukup butuhe aja nganti lali salate. Jaring aku Islam kok namung KTP-ne sing ora sembahyang bakal rugi uripe. Urip mung sepisan aja sak kepenake sing tekun sembahyang bakal mulya uripe. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, luar
biasa. Alhamdulillah tahadus binik malu. Dengan lagu ini banyak loh orang yang dapat hidayah, Mas. Betul. Betul. Apalagi anak-anak di luar negeri. Saya di Hong Kong, Korea itu banyak. Yang dulunya di sini juga sholat, di sana itu sudah enggak sholat. Dengar lagu ini terus akhirnya sholat. Itu kan minallah. Nah ini mudah-mudahan barokah. Allahumma amin. Ada cerita satu lagi, ini yang mungkin penting sekali saya sampaikan. Kan ada publik yang berpendapat bahwa Gus Dur itu apa yang dikatakan selalu terbukti. Benar nggak? Gini ceritanya Mas. Tapi ya hakikatnya wallahu alam ya. Saya itu sekitar tahun 2004 atau 2005 lah. Ada tamu. Katanya tamu itu dari Banyuwangi. Tapi saya nggak kenal. Beliau itu pulang dari ngikuti acara halakoh ulama sepuh di Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Nah, dalam halakoh itu Gus Dur jadi pembicara. Nah, di tengah-tengah Gus Dur jadi pembicara ini nyenggol Sragen gitu loh. Kata tamu saya itu. Dua hal yang disampaikan Gus Dur. Besok itu Sragen akan ada pesantren besar. Enggak disebut namanya. Dan NU nanti akan bangkit dari Sragen. Kata tamu saya itu. Waktu itu saya juga enggak begitu serius. Ya saya hanya amin itu saja. Tapi enggak tahunya ya di akhir tahun 2015 atau di awal tahun 2016 saya itu ziarah ke Tebu Ireng makam Gus Dur. Seminggu sesudahnya itu saya ada inspirasi. Itu membuat gerakan koin NU. Teman-teman tahu ya? Dulu saya pernah tuh sosialisasi di TV 9 ya itu. Karena saya sebenarnya sudah lama mikir NU itu Pak. Kan NU itu kan organisasi besar. Warganya banyak. Tapi kalau punya program itu kan sering kandas di tengah jalan gara-gara enggak ada dana. Padahal ada istilah jerbasuki mawa beo kata orang Jawa. Ya kan, apapun bisa hasil kan harus pakai biaya. Biaya bukan segala-galanya tapi segalanya pakai biaya. Saya terus akhirnya berpikir bagaimana NU ini bisa mencari dana dengan cara yang mudah, tidak membebani umat, hasilnya banyak. Alhamdulillah koin NU itu. Terus di tahun 2017 alhamdulillah bersamaan dengan pelantikan PCNU Sragen, saya diamanati dari ketua NU waktu itu. Terus sebelumnya itu kami sowan ke PBNU, minta restu pada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Said Akhil Sirot, program koin NU direstui. Beliau hadir sekaligus launching koin NU. Sekarang sudah menasional bahkan mendunia. Tepuk tangan untuk koin NU, tepuk tangan. Alhamdulillah, benar. Ini saya punya grup pengurus NU sedunia. Jadi tiap bulan itu pemasukan dari koin luar biasa. Memang dari NU oleh NU untuk NU. Cilacap itu ya, Jawa Tengah itu. 22 MWC Pak. Tiap bulan bisa dapat perolehan koin NU itu hampir 1 miliar. Magelang juga begitu, Temanggung sudah di mana-mana. Kalau Sragen ya kalah, perolehannya kalah. Karena memang Sragen itu kan daerah awam Pak. Heterogen gitu loh. Pemeluk agamanya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Islam saja organisasinya macam-macam, ada NU, Muhammadiyah, LDII, juga ada MTA macam-macam. Tapi alhamdulillah lah. Jadi ya biasalah, Sragen kan bibit. Jadi bibit itu biasanya ya lebih banyak buahnya lah, enggak masalah lah. Nah, di tahun 2018, jadi kan mungkin teman-teman juga lihat di media kan ada itu postingan bahwa kata Gus Dur NU akan bangkit dari Sragen. Saya terus ingat loh, apa cerita tamu saya itu ini gitu. Ini betul itu. Maka dari itu pada kesempatan yang baik ini ya, ini saya mengajak kepada seluruh warga NU dan juga pengurus PCNU dimanapun yang belum menggerakkan gerakan koin ini segera digerakkan. Ini NU gerak Pak di mana-mana. Membangkitkan, bukan membesarkan loh kata Gus Dur. NU kan sudah besar Mas. Bangkit itu ya maune turu dadi tangi itu bangkit. Semane lemes dadi kok kaku. Gerak.
Apalagi menghadapi 1 abad nanti insya Allah NU barokah. Allahumma ini sekarang ini. Terus yang terakhir saya tidak bisa menyimpul. Sebenarnya banyaklah cerita-cerita itu tapi nanti waktunya enggak cukup. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya monggo jenengan yang bisa menyimpulkan tapi intinya Gus Dur ini termasuk juga tokoh pluralisme karena memang beliau ini bisa merangkul siapapun. Dan Indonesia ini kan pemeluk agamanya banyak, Pak. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, suku ada Jawa, Madura, Aceh, Bugis, Batak, Ambon, macam-macam. Nah ini diikat pakai Pancasila, ini kesepakatan bersama. Maka ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia, gitu loh. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan, itulah Indonesia. Pernah dengar tuh lagu itu ya? Siapa yang nyanyi? Saya. Kecewa dia. Kecewa deh. Ya. Ya itu lagunya Pak Ciru Marama, tapi yang ini nyanyi saya. Intinya ayo kalau Indonesia ingin tentram jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, kuncinya satu, rukun. Bener gak? Rukun. Merukunkan orang se-Indonesia susah. Merukunkan orang seprovinsi susah. Merukunkan orang sekabupaten susah. Merukunkan orang sekecamatan susah. Merukunkan orang sedesa susah. Ini yang tidak boleh dibantah. Rukun satu keluarga dulu. Dimulai dari situ. Maka kata Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku. Nanti kalau rumahku surgaku, nanti desaku surgaku. Terus naik kecamatanku surgaku, naik kabupatenku surgaku, provinsiku surgaku, Indonesia surgaku. Besok masuk surga semua. Allahumma. Ya terakhir sholawate Gus Dur kelawan konco. Sepira nadane? Ini hafal semua ya. Ngajak rukun. Sama ten. Ya. Kok cendek men Mas? Naik sithik. Kelawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja tak sia iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Nabi Muhammad panutan kita. Ada selawat ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'a syani wa daraji afada yadi radal alami Ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Demikian para pemirsa, intinya Gus Dur tidak pergi kemana-mana. Gus Dur masih hidup, tauladan beliau dan ilmu beliau insya Allah bisa kita warisi. Mudah-mudahan kita bisa mewarisi perjuangan beliau. Jadi orang-orang yang hidupnya selamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma besok bisa kumpul dengan beliau. Doa terakhir mudah-mudahan pandemi segera berakhir atas izin Allah SWT sehingga masyarakat bisa beraktivitas ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita jel-jel. Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada TV 9 dan para pemirsa. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Tadi Benar. sudah disampaikan ya sedikit, mungkin kalau boleh dibilang Yai Ma'ruf tidak mau bilang tausiah, mungkin